Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang telah memberikan anugerah yang sangat besar bagi kita semuanya berupa nikmat Islam dan iman, hidayah menjadi umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga nikmat ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala jaga dan curahkan bagi kita semuanya. Nikmat yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia terhadap beliau, yang mencintai beliau dengan cinta yang sunnah, bukan cinta yang ghulu dan bid'ah, dan juga bukanlah cinta yang tafrid, yang banyak mengurangi, banyak ketidakpedulian terhadap agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengkaji sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari Senin ini. Dan subhanallah, tanpa kita rencanakan, artinya kita merencanakan untuk kajian itu adalah harus di hari Senin, tapi qadarullah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kajian kita ini di setiap hari Senin malam, ya, yang merupakan hari di mana hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin, dan pada hari Senin juga amal ibadah seseorang dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita pada kesempatan ini insyaallah akan membahas tentang kejadian-kejadian besar sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwatal iman, di antara kejadian besar itu adalah bahwa syaitan tidak lagi bisa mencuri berita dari langit. Ya, menjelang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaitan tidak bisa mencuri berita dari langit. Ibnu Ishaq meriwayatkan, beliau berkata, ketika telah dekat masa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka syaitan terhijab. Dia tidak bisa mencuri berita dari langit. Syaitan ini memiliki pos-pos di langit. Ya, memiliki tempat-tempat tertentu di langit yang dengan itu dia mencuri berita-berita dari langit. Namun ketika mendekati diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dilempari dengan bintang-bintang. Dan biasanya, ya nanti insyaallah kita akan membahas bahwa dilempari dengan bintang-bintang ini sudah ada sebelumnya. Namun biasanya mereka masih ada peluang dan kesempatan untuk bisa lolos. Namun ketika menjelang diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang dilempar maka pasti terkena, ya, karena lemparan itu sampai semacam seperti peluru kendali yang mengejar kepada mereka. Dan ini disadari oleh bangsa jin bahwa ini adalah karena suatu peristiwa besar yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk hamba-hambanya, untuk umat manusia. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang apa yang terjadi pada bangsa jin ini, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika mereka terhijab, ya, dan ketika mereka menyadari itu.
Ketika mereka mengetahui bahwa peristiwa ini, hal-hal ini benar-benar sesuatu yang di luar apa yang biasa mereka hadapi, ya, dengan adanya pelemparan batu itu, dan Allah pelemparan anak panah api, ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal ini sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Jin, ya, dari awal firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat 1 sampai ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi shatata wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wa annahum dhannu kama dhanantum an la yab'atha Allahu ahada wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu, ya, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekelompok bangsa jin telah mendengarkan Al-Qur'an dan mereka berkata, inna sami'na qur'anan ajaba, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Yang Al-Quran ini yahdi ila rusydi fa amanna bih. Yang Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman dengannya. Dan sekali-kali kami tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dan kemudian bangsa jin itu mengatakan, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi kebesarannya, maha tinggi itu kebesaran Tuhan kami. Dia mattakhadha sahibatan wala walada. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki istri dan tidak pula memiliki anak. Kemudian bangsa jin ini mengatakan wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi satata, dan sesungguhnya di antara kami ada jin-jin yang kurang akal di antara kami yang mereka berkata sesuatu yang melampaui batas tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan hal-hal yang bohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fasaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada beberapa dari bangsa manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa orang dari bangsa jin, dan itu membuat jin-jin itu menjadi tambah dosanya dan tambah salahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa annahum dhannu kama dhanantum an la yab'atsallahu ahada, dan sebagian dari bangsa jin ini menduga sebagaimana prasangka kalian wahai orang-orang kafir Mekah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membangkitkan seorang pun, ya, tidak akan membangkitkan atau mengutus seorang rasul pun. Kemudian bangsa jin ini mengatakan wa anna lamasna as-samaa'a fawajadna muli'at harasan shadidan wa shuhuba, dan sesungguhnya kami telah mencoba mencari berita rahasia dari langit dan kami mendapati penuh dengan penjagaan yang sangat kuat dan panah-panah api. Kemudian bangsa jin ini mengatakan wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada, dan dahulu kami dapat menduduki beberapa tempat di langit, maqa'id, ya, ada pos-pos yang mereka di langit untuk mendengarkan berita-berita dari langit. Tapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan berita-berita itu, mereka akan menjumpai anak panah yang mengintai untuk membakarnya. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan yang ketat di pintu-pintu langit itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang-orang yang di bumi atau Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bangsa jin setelah mereka mendengar Al-Quran, mereka menyadari bahwa inilah yang menjadi penghalang mereka untuk
bisa mendengar berita-berita dari langit. Kenapa hal ini diperketat oleh Allah Subhanahu wa taala? Agar memperkuat hujjah dari Al-Qur'anul Karim, agar memperkuat hujjah dari Al-Qur'anul Karim. Sehingga tidak ada alasan bagi sebagian orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menerima berita yang terkontaminasi dengan bisikan-bisikan jin dan syaitan, ya, agar menguatkan hujjah dan kemudian menafikan segala syubhat, sehingga mereka beriman dan membenarkan Rasulullah SAW. Sehingga itulah yang terjadi ketika bangsa jin ini ternyata di satu sisi mereka tidak bisa mencuri berita dari langit. Mereka melihat bukan cukup tidak bisa mencuri, bahkan mereka diserbu dengan anak-anak panah api yang menyerbu mereka. Dan tidak punya, bukan cuma sekedar anak panah api yang biasa dilemparkan begitu saja. Namun disebutkan syihabar rasada, bahwa anak panah api yang mengintai, yang mengejar sasarannya. Setelah mereka menyadari ini adalah hal yang dahsyat, hal yang hebat, hal yang besar, maka ketika mereka pertama kali mendengarkan Al-Quran dibacakan, mereka balik kepada kaum mereka dan mereka beriman kepada Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 dan 30, ya, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami mendengarkan sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa yang membenarkan apa yang datang sebelumnya, dan kitab ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Al-Quranul Karim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kapan terjadinya penjagaan yang ketat dari pintu-pintu langit ini? Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Ada yang mengatakan sebelum diutusnya Nabi SAW, ada yang mengatakan sesudah diutusnya beliau SAW, dan kemudian juga berbeda pendapat tentang apakah penjagaan itu tetap terjaga sampai hari ini, atau hanya di masa diturunkannya wahyu saja, setelah itu tidak ada. Nah, ini adalah pembahasan yang insya Allah kita bahas pada kesempatan ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal jinni wa ma ra'ahum. Pada mulanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membacakan Al-Quran secara khusus kepada bangsa jin, dan tidak pula Rasulullah SAW melihat mereka. Ini pada mulanya seperti itu. Intalaqa Rasulullah SAW fi ta'ifatin min ashabihi amidina ila suqi Uqadh. Dan kemudian Nabi SAW dengan beberapa sahabatnya pergi menuju pasar Uqadh, ya, pasar Uqadh yang ada di Makkah. Dan di masa itu syaitan terhalangi untuk mendapatkan berita-berita dari langit. Tidak cukup terhalangi, mereka dikejar dengan anak-anak panah api. Maka syaitan-syaitan ini pun balik kepada kaumnya. Ya, mereka saling bertanya satu dengan yang lain, malakum, apa yang terjadi? Ya, sebagian bangsa jin dan bangsa jin yang lainnya, syaitan dengan syaitan ini berbicara, hila bainana wa baina khabaris sama wa ursilat alaina syuhub. Kita tidak bisa mendengarkan lagi berita-berita dari langit. Bahkan kita dilempari dengan anak-anak panah api. Maka sebagian mengatakan, mahala bainakum wa baina khabaris sama'i illa syai'un hadath. Tidak ada yang menghalangi kalian dari mendapatkan berita langit ini kecuali karena ada suatu peristiwa besar yang sedang terjadi. Fadribu masyariqal ardi wa magharibaha fanzuru ma hadha alladhi hala bainakum wa baina khabaris sama'. Coba kalian cari dari timur dan barat bumi ini. Perhatikan apa yang menyebabkan kalian terhalangi dari mendapatkan berita dari langit ini. Maka mereka, bangsa jin yang menuju sekitaran kota Mekah, mereka melihat ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di salah satu kebun kurma menuju pasar Uqadh. Di saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat subuh
bersama beberapa orang sahabatnya. Ketika mereka, bangsa jin ini mendengar bacaan Al-Quran, mereka memperhatikan bacaan Al-Quran tersebut. Mereka berkata, "Hadza wallahi alladhi hala bainakum wa baina khabaris sama." Demi Allah, inilah yang menghalangi kita. Ya, demi Allah, inilah yang menghalangi kita untuk mendapatkan berita-berita dari langit. Maka di saat itulah mereka balik kepada kaumnya, dan dari situ Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam surat Al-Jin. Ya, kata Ibn Abbas, fa anzalallahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin, dan seterusnya. Wa innama uhiya ilaihi qaulul jin. Bahwa diwahyukan kepada beliau sallallahu ucapan dari bangsa jin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Dalailun Nubuwahnya ketika menyampaikan apa yang diceritakan, yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ini, beliau berkata bahwa apa yang disampaikan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini adalah terkait tentang pertama kali bangsa jin mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengetahui keadaan beliau. Di masa itu pertama kali kenabian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak secara khusus ditugaskan untuk berdakwah kepada bangsa jin. Maka Nabi tidak membacakan spesifik untuk mereka, dan beliau SAW tidak melihat mereka, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abbas di sini. Kemudian tidak lama datanglah utusan dari bangsa jin untuk bertemu Nabi SAW. Ya, dan kemudian Nabi SAW mulai membacakan Al-Quran untuk mereka, mengajar kepada mereka, sebagaimana disampaikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud pernah melihat jejak-jejak mereka dan juga pernah melihat bekas bakaran api mereka. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menyampaikan, maka dari apa yang disampaikan ini, ya, dari apa yang dinafikan bahwa Nabi sebelumnya tidak melihat jin dan tidak membacakan Al-Quran secara spesifik kepada mereka. Kemudian baru sesudahnya ini mengisyaratkan bahwa utusan dari bangsa jin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan sekali, ya, menunjukkan bahwa utusan itu bukan sekali datang kemudian tidak datang lagi. Ya, ini menunjukkan bahwa berulang-ulang mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pertama kali adalah di kota Mekkah, mereka pertama kali mendengarkan Al-Quran. Kemudian mereka balik kepada kaumnya, memberitahukan, mengabarkan kepada kaumnya sebagai memberi kabar gembira terhadap, memberi peringatan terhadap apa yang mereka dengarkan dari ayat Al-Quran. Dan kemudian ketika di kota Madinah, bangsa jin sering datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya tentang permasalahan hukum. Ya, ini banyak sekali dijelaskan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, misalnya kepada kita bahwa kita tidak boleh membersihkan kotoran dengan tulang, misalnya, karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah jatah dari saudara kalian dari bangsa jin. Juga kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, bisa jadi kedatangan yang kedua dari bangsa jin ini juga di Mekah. Ya, sebagaimana disebut oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, adapun apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an tidak terang-terangan menyebutkan bahwa hal itu terjadi di kota Madinah, dan ini menunjukkan bahwa di kota Mekah kunjungan bangsa jin ini datang kepada Nabi 2 kali, dan demikian pula berulang-ulang terjadi di masa atau di fase kota Madinah. Karena kita tahu ikhwatal iman bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an beliau adalah termasuk sahabat yang masuk Islam juga, dan bahkan di tahun-tahun terakhir kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Abu Hurairah menyampaikan hal ini, mengisyaratkan dan menunjukkan bahwa hal itu terjadi di kota Madinah, bukan di kota Mekah. At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas, "Yastami'una al-wahya, fayastami'una al-kalimah, fayuziduna fiha 'ashran, fayakunu ma sami'u haqqan wa ma zaduhu batila." Ya, Ibnu Abbas menyampaikan bahwa jin ini suka mencari atau mencuri-curi informasi dari langit. Ya, kita tahu bahwa apapun yang difirmankan Allah namanya wahyu. Ya, apapun yang difirmankan bahwa bangsa jin mendengar, mencuri-curi wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada para malaikat, mereka
mencoba mencuri 1, 2, 3 kalimat dari apa yang diwahyukan dan kemudian mereka modifikasi ditambah menjadi 10. Kemudian apa yang mereka dengar itu benar, tapi modifikasinya ini yang batil. Ya, maka itu kebiasaan mereka. Untuk siapa? Untuk partner ya wali-wali setan dari bangsa manusia, dukun dan tukang ramal. Ya, para dukun dan tukang ramal. Kemudian kata Ibnu Abbas, wa kanatin nujumu la yurma biha qabla dzalik. Sebelumnya mereka tidak dilempar secara spesifik dengan bintang-bintang itu. Falamma bu'itha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ahaduhum la ya'ti maq'adahu illa rumya bi shihabin yuhriqu ma asab. Namun ketika diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika ada bangsa jin mencoba naik ke atas dan ngepos di posnya masing-masing, pos yang biasa mereka manfaatin untuk mendengarkan berita dari langit, di saat itu dia dilempar dengan anak panah dari api dan membakar apa yang terkena. Maka mereka pun mengeluhkan hal ini kepada iblis. Ya, mereka berkata, "Ma hadza illa min amrin qad hadath." Kata iblis, ini pasti karena suatu peristiwa yang sedang terjadi. Fabatha junudahu, maka ditebarkanlah tentara-tentara iblis ini tadi untuk mencari informasi. Fa idza hum bin nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli baina jabalai nakhla. Maka tatkala itu sebagian dari utusan iblis ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat di salah satu lembah. Fa atauhu fa akhbaruhu. Maka setelah mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang salat ini, pasukan iblis ini balik kepada iblis dan berkata, menyampaikan tentang apa yang sedang dilihatnya. Maka iblis mengatakan, hadzal hadatsul ladzi hadatsa fil ard. Ini yang sedang terjadi di bumi. Ya, ini yang sedang terjadi. Ini peristiwa besar yang sedang terjadi. Ini menunjukkan ikhwatal iman bahwa bangsa jin bahwa jin bahkan iblis sekalipun tidak tahu, ya, tidak tahu rincian apa yang terjadi di muka bumi. Jadi sebagian manusia saking takutnya kepada makhluk halus setan, jin dan semisalnya dan antek-anteknya dari kalangan manusia sampai kemudian membayangkan bahwa mereka tahu isi hati kita, ketakutan yang dahsyat dan lain sebagainya. Ya, ini adalah suatu kebatilan yang batil dan menunjukkan lemahnya akidah tauhid yang ada pada hati seseorang. Al-Imam As-Suhaili rahimahullah beliau berkata bahwa Abdul Razzaq menyebutkan di dalam tafsirnya dari Ma'mar dari Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala bahwa beliau ditanya tentang kapan peristiwa dilemparinya bangsa jin ini dengan bintang-bintang. Akana fil jahiliyah? Apakah itu terjadi di masa jahiliyah? Maka dijawab oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah, ya, terjadi di masa jahiliyah. Lakinnahu idh ja'al islamu ghullidha wa shuddid. Namun di masa Islam, di masa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin dipertegas dan diperkuat. Ya, ini disebut oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari dan beliau mengatakan wa hadza jam'un hasan, dan ini adalah pemaduan riwayat-riwayat dengan cara yang cukup baik. Allah berfirman di dalam ayat dalam surat Al-Jin ini, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnahu muli'at harasan shadidan wa syuhuba. Dan kemudian kami mendapati langit-langit, dan kami kemudian naik ke langit dan kami dapati dipenuhi dengan penjagaan-penjagaan yang ketat dan anak-anak panah yang berapi. Ya. Di sini menunjukkan bahwa jin tidak mengatakan terjaga. Ini mengisyaratkan bahwa penjagaan di pintu-pintu langit oleh para malaikat sudah ada sebelumnya. Namun di masa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penjagaan itu diperketat. Ditambah lagi dengan anak-anak panah api yang melempar kepada setan yang mencoba mendengar. Ya, supaya setan ini betul-betul menjauh dari wahyu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan supaya mereka tidak memiliki andil dan peran di dalam mencampur adukan dan mengotak-atik firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat-ayat Quran sangat kuat dan dahsyat nyata akan kebenarannya, hujjah yang qat'i, yang nyata, yang tidak bisa dibelokkan. Sehingga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika misalnya bisa dicuri pada saat itu, bisa jadi sebagian dari dukun bisa mengklaim kenabiannya dengan mendapatkan wahyu itu, walaupun terlebih lagi dengan modifikasi yang dilakukan oleh bangsa jin dan syaitan tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian As-Suhaili menyebutkan, fa inna dzalika taghlidh wa tashdid, fa inna dzalika taghlidh wa tashdid kana zaman an-nubuwah thumma baqiyat minhu. Bahwa penguatan penjagaan di pintu-pintu langit ini
ini terjadi di masa kenabian Nabi Muhammad SAW dan tetap seperti itu. Ya, tetap seperti a'ni min istiraqis sam'i baqaya yasiratun bidalil wujudihim 'ala an-nuduri fi ba'dil azminah wa fi ba'dil bilad. Maksud saya, kata Zuhaili, bahwa pencurian berita ini ya dari langit masih ada sisa-sisanya sedikit-sedikit. Karena masih kita dapati di antara sebagian orang yang hidup di beberapa waktu dan di beberapa negeri. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menafsirkan firman Allah di dalam surat Al-Jin, "Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada." Barang siapa yang sekarang memperhatikan dan mencari berita dari langit itu, maka dia akan mendapati anak panah yang mengejarnya. Maksudnya adalah anak panah ini dilemparkan dan mengenai, ya, dan selalu mengena kepada sasarannya. Sebelumnya anak-anak panah itu tidak selalu kena. Ya, kata Ibnu Hajar seperti itu. Kana tarmi fatusibu taratan wa la tusibu taratan ukhra. Kadang dilemparkan terkena dan seringkali juga dan kadang juga tidak terkena. Wa ba'dal bi'tsati asabathum isabatan mustamirrah. Namun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang luput, semua kena. Ya, tidak ada yang luput. Semua bangsa jin yang mencoba mencari informasi pasti kena sasarannya. Tidak ada yang terluput. Oleh karena itu bangsa jin mengatakan syihabar rasada, ya, sebagai anak panah api yang mengintai, ya, mengawasi seperti peluru kendali. Li'anna alladhi yarsudu syai' la yukhti'uhu, karena ketika diintai dan mengejar sesuatu maka tidak akan luput. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang hal baru yang mengejutkan bangsa jin adalah bukanlah penjagaan di langit, tapi semua yang naik ke atas untuk mencari informasi kena semuanya. Tidak ada yang luput. Ya. Ini tidak ada yang luput. Dan sebagian fuqaha, sebagian ulama seperti Suhaili rahimahullah, beliau mengisyaratkan bahwa kadang kena, kadang tidak kena. Ya, ini yang menyebabkan bangsa jin tidak putus asa untuk mencoba mencari informasi hal itu. Namun hal ini dijawab oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau mengatakan bisa jadi selalu kena, namun harapan untuk bisa mencuri sebagian dari berita inilah yang memotivasi bangsa jin untuk terus berusaha mencari informasi dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Dan mereka sudah tidak lagi peduli dengan banyaknya korban dari bangsa jin dan syaitan yang terkena sasaran-sasaran anak-anak panah api yang dilemparkan kepada mereka, karena mereka termotivasi dengan ingin membuat kerusakan di muka bumi dengan mengambil berita-berita dari langit tersebut dan disampaikan kepada wali-wali mereka dari bangsa manusia. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Apakah lemparan terhadap bangsa jin ini terputus setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sampai hari ini pun ketika mereka mencoba mencuri berita dari langit, mereka juga dilempari dengan anak-anak panah api oleh para malaikat? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini juga dibahas oleh para ulama. Jika pelemparan terhadap bangsa jin itu diperketat dan diperkuat di masa turunnya wahyu, apakah terputus dengan terputusnya wahyu atau dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka dari riwayat Az-Zuhri yang tadi disampaikan, di sana menyebutkan kunna naqulu wulida laila rajulun azim. Ya, ada riwayat yang cukup panjang. Ya, di dalam riwayat Az-Zuhri itu ketika bangsa jin itu melihat pengetatan yang terjadi di langit, mereka berkata, ini pasti karena ada bayi yang sedang lahir, bayi yang disegani, yang sangat dihormati, atau karena ada matinya seseorang yang sangat dikagumi, orang yang sangat agung, yang sangat mulia. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, sebagaimana riwayat ini dalam Sahih Muslim, ya, dalam Sahih Muslim, dalam kitab As-Salam, dalam babu tahrimil kahanah wa ityatil kuhan, dalam bab haramnya perdukunan dan mendatangi dukun. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis dalam Sahih Muslim ini, hadis nomor 2229, fa innaha la yurma biha li mauti ahadin wala li hayatihi walakin rabbuna tabaraka wa ta'ala ismuhu idza qada amran sabbaha hamalatul arsh qala fayastakhbiru ba'du ahli as-samawati ba'da hatta yablugha al-khabaru hadhihi as-samaa ad-dunya
fatakhtiful jinnus sam'a fayaqdhifuna ila awliyaihim. Sesungguhnya anak-anak panah itu bukan dilemparkan karena adanya seseorang yang mati atau seseorang yang lahir, kata Nabi. Namun Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha berkah namanya, ketika Allah menetapkan sesuatu, ketetapan Allah berupa apa? Firman. Ya, berupa wahyu yang Allah firmankan. Ketika Allah berfirman, maka semua malaikat pemikul arsy bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, terdengar gemuruh yang sangat dahsyat dari langit. Dan gemuruh itu pun turun ke langit di bawahnya. Dan semua malaikat mereka menanti, memperkuat pendengaran mereka untuk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penduduk langit satu dengan yang lainnya, malaikat yang satu dengan yang lainnya saling menyampaikan berita apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Sampai berita itu turun sampai ke langit dunia. Dan di saat itulah sebagian dari bangsa jin mencuri sebagian berita itu dan dikirimlah kepada wali-wali mereka dari kalangan manusia, ya, yaitu para dukun, tukang sihir, tukang ramal, yang mereka ini setelah menerima satu bagian dari kebenaran ini, dimasak, diadon oleh mereka menjadi adonan kebohongan dan disampaikanlah kepada wali-wali mereka dari kalangan manusia, dari kalangan walius syaitan. Dan kemudian dengan satu kebenaran yang telah dicampur dengan 100 kebohongan ini, berdaganglah wali-wali syaitan itu. Dan mereka menyampaikan ini, menyampaikan itu, dan yang lain sebagainya. Ketika ada hal-hal benar ya, ternyata sesuai dengan yang disampaikan, begini dan begitu dan sebagainya. Bahwa benar itu bisa jadi dari satu kebenaran yang bocor kepada bangsa jin tersebut, namun mereka dan kita seringkali lupa dengan 100 kebohongan yang mengemas satu kebenaran ini. Ya, bisa dikasih contoh sederhana, misalnya diberi contoh sederhana tentang ramalan zodiak. Ya, sebagian orang, ya semoga saja ini sudah punah ya dari umat Islam. Ya, tapi sebagian orang masih mengikuti hal itu. Ya, mereka sebagian tradisi dan kebudayaan bahkan masih menggunakan bukan dengan bentuk zodiak, tapi dengan memperhatikan wetonan kelahiran misalnya, mengaitkan ini wetonannya apa, itu wetonannya apa, apakah matching, cocok, jodoh atau tidak, dan yang lain sebagainya. Ya, mereka masih menggunakan hal tersebut. Dan ketika tukang ramal zodiak ini mereka membuat bahwa jodoh begini, rezeki seperti ini, seperti itu, dan yang lain sebagainya. Angka keberuntungan ya 4 misalnya. Sedangkan ketika dia sekolah, angka keberuntungannya adalah 7 up, ya, tapi dia akan malas, menyesal, lemah, letih, lesu ketika dia mendapatkan angka 7 up, dan dia akan antusias dan yang luar biasa ketika mendapatkan angka 4 karena angka keberuntungan. Ya. Juga ikhwatal iman, ketika disampaikan jodoh begini, kamu akan bertemu dengan si fulan, akhirnya main tebak-tebakan. Ya, sehingga ketika bertemu sambungan dengan seseorang, ya ini seperti yang diramalkan oleh media A, media B, media C. Apakah ini sudah punah? Belum punah. Ya, bangsa kita ini juga, bangsa Indonesia, kalau sudah menjelang akhir tahun seperti ini, November, Desember, banyak tukang-tukang ramal nongol di media sosial kita untuk meramal 2021 bagaimana, tahun buaya, tahun anjing, tahun tikus, tahun gajah, tahun gak jelas begitu ya. Kemudian mereka memunculkan hal ini dan meramal nanti begini dan begitu. Ketika pilpres, pilkada pun tukang-tukang ramal juga ramai semuanya. Ternyata bangsa jin juga mencuri berita tentang siapa capres dan cagup dan calon wali kota dan yang lain sebagainya. Mereka juga mencuri informasi itu dari langit. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan kebohongan ini disampaikan oleh wali-wali mereka dari bangsa manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dari riwayat ini, riwayat Az-Zuhri ini kita bisa mengambil faedah bahwa penjagaan di langit ini tidak terputus. Karena apa? Karena firman Allah selalu ada. Allah Subhanahu wa taala selalu berfirman. Peristiwa-peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan antara langit dan bumi terus ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat terus menyampaikan berita-berita tersebut. Ya.
Namun ambisi bangsa jin, kita lihat bagaimana mereka di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika Rasulullah SAW masih hidup, mereka non-stop menanti dan berusaha untuk mencuri berita, padahal pasti kena dan pasti terbakar ketika Nabi SAW masih hidup dan wahyu masih diturunkan. Maka bagaimana dengan setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika sebagian dari sasaran itu mungkin luput dan tidak kena, sebagian lagi kena. Ikhwatal iman. Dan inilah yang pernah terjadi di masa Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad, ya, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Ketika ada salah seorang sahabat yang bernama Ghailan bin Salamah radhiyallahu anhu, beliau selalu terhalusinasi bahwa dia bakal mati. Ya. Kebayang-bayang sudah dekat dengan ajalnya. Karena ketakutan yang berlebihan ini, akhirnya beliau mencerai-ceraikan istrinya. Ceraikan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika mengetahui hal ini, beliau mendatangi Ghailan bin Salamah radhiyallahu an dan berkata, "Inilah adzunnu syaitana fima yastariqu minas sam'i, sami'a bimautika faqadhafahu fi nafsik." Sungguh saya yakin bahwa setan yang mencuri berita dari langit mendengar berita akan bakalnya kamu mati, dan kemudian itulah yang dibisikkan ke dalam jiwa dan hatimu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Riwayat ini sahih, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Dari sini kita mengetahui bahwa sebagian dari kita terkadang ditiupkan was-was di dalam hatinya. Dan sebagian was-was itu mungkin kemudian kita mendapatkan sebagian pembenaran. Ya, benar juga. Benar juga. Ya, sesuai dengan ini dan sebagainya. Ya, pembenaran-pembenaran yang dilihat, yang disaksikan, yang dirasakan itu adalah sebagian kecil dari kebohongan yang dimasak, yang diramu oleh bangsa jin dan syaitan. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar kita tidak termakan dengan was-was, tidak termakan dengan bisikan-bisikan syaitan dan yang semisalnya. Ya, namun kita sebagaimana pesan Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Fokuslah kepada apa yang bermanfaat untuk dirimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan pernah lemah dan surut. Ya, jangan pernah kendur dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Jangan pernah tergalaukan dengan bisikan-bisikan syaitan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Riwayat ini mengisyaratkan bahwa pencurian berita dari langit ini tetap mereka lakukan setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika mereka berusaha untuk mencari tahu tentang apa yang bakal terjadi, ya, maka mereka mencoba mendengarkan berita itu. Dan setelah mereka mendengarkan berita ini, mereka lari sekencang-kencangnya karena ada anak panah api yang mengejar dan memburu mereka. Jika dia selamat, maka dia akan sampaikan berita itu kepada teman-temannya. Ya, jika dia tidak, maka dia akan terbakar habis oleh anak panah api tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa pendapat yang kurang tepat dan disampaikan oleh beberapa ulama seperti Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad rahimahumullah, ketika mereka mengatakan bahwa Islamnya bangsa jin dan bertemunya bangsa jin dengan Nabi itu serta membacakan Al-Quran untuk pertama kalinya adalah sepulangnya Nabi dari Taif, yaitu setelah wafatnya Abu Talib dan Khadijah radhiyallahu anha. Ini adalah asumsi atau pendapat yang salah. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan tentang hal ini. Beliau berkata bahwa Muhammad bin Ishaq di dalam sirahnya menyebutkan tentang kisah keluarnya Nabi SAW ke kota Taif dan doa dan bagaimana dakwah Rasul kepada mereka dan bagaimana mereka menolak dakwah Nabi. Ya, setelah menyebutkan riwayat itu. Dan kemudian Nabi SAW mengeluhkan sikapnya bangsa Taif terhadap beliau, dan Nabi berdoa, Allahumma innaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas, dan seterusnya. Ya Allah, aku mengeluhkan kepadamu lemahnya kekuatanku dan sedikitnya kemampuanku dan sebagainya. Setelah menyebutkan doa ini, maka Nabi SAW pergi meninggalkan bangsa Taif dan tinggal dan beristirahat sejenak di salah satu kebun kurma. Kemudian Nabi SAW membaca Al-Quran. Di saat itulah mereka pertama kali mendengar Al-Quran. Ya, ini disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa mereka mendengar Al-Quran di saat itu benar. Namun
dikatakan bahwa mereka pertama kali mendengarnya itu adalah pendapat yang perlu dikoreksi terlebih dahulu, kata beliau. Karena bangsa jin sudah mendengarkan Al-Quran pertama kali di awal-awal wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas yang telah kita bahas di awal kajian. Maka dari sini Ibnu Hajar mengatakan yang jelas dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang di sana menyebutkan bagaimana kuatnya langit dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anak panah yang mengintai mereka dari setiap yang mencuri berita, menunjukkan bahwa itu sudah terjadi sejak awal diutusnya Nabi SAW dan semasa diturunkannya wahyu ke muka bumi. Ya, kemudian diangkatlah pengetatan itu setelah wafatnya Nabi SAW. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mereka tidak bisa mencuri ketika pengetatan itu terjadi. Maka ketika tersebarnya dakwah, maka banyaklah dari bangsa jin itu yang Islam. Mereka datang kepada Nabi, mendengarkan Al-Quran, mereka masuk Islam, sehingga banyaklah utusan-utusan mereka ke kota Madinah untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun riwayat, ada sebuah riwayat yang dhaif, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan At-Tirmidzi dan Abu Dawud dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi SAW bersabda kepada beliau pada malam jin, maksudnya malam jin, malam bertemu dengan bangsa jin. Nabi bertanya, apa yang ada di dalam tempat minummu? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan nabidh. Ya, nabidh adalah air yang dicampur dengan beberapa biji kurma. Kemudian Nabi SAW bersabda, tamratun tayyibatun wa ma'un tahur. Ya, kurma yang baik dan air yang mensucikan. Kemudian Nabi SAW berwudu dengan air nabith tersebut. Tapi riwayat ini dhaif, riwayatnya lemah. Ya. Di antara bukti yang menunjukkan kelemahannya di samping derajat sanadnya, ya, juga adalah apa yang disampaikan dalam konten dalam redaksi riwayat ini, bahwa Nabi SAW bersama Abdullah ibnu Mas'ud ketika pertama kali bertemu dengan bangsa jin. Padahal sebenarnya ketika Nabi SAW bertemu dengan bangsa jin, Nabi SAW tidak bersama siapapun dari para sahabatnya. Sesudahnya baru seperti itu. Oleh karena itu Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari, hadzal haditsu atbaqa ulama'us salafi ala tad'ifihi. Para ulama salaf sepakat bahwa hadis ini adalah hadis lemah. Ya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Juga riwayat yang sahih dalam Sahih Muslim, Ibnu Mas'ud ditanya, ya, bahwa malam bertemunya Nabi dengan bangsa jin ini beliau tidak ikut. Ya, Al-Qamah bertanya kepada Ibnu Mas'ud, hal sahibah Rasulullah SAW lailatal jinni minkum ahad? Di malam bertemu jin pertama kali, apakah Nabi ditemani oleh seseorang? Ibnu Mas'ud mengatakan, ma sahibahu minna ahadun, bahwa tidak ada seorang pun dari kami yang menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pernyataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini membantah riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud yang sebelumnya yang mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakinna qad faqadnahu dzata lailatin. Namun suatu malam kami kehilangan Nabi SAW. Kami cari-cari sampai kami gelisah dan galau dan ketakutan. Apakah Nabi SAW dibunuh? Apakah Nabi disambar oleh bangsa jin atau yang lainnya? Maka kami pun menghabiskan waktu malam itu dengan malam yang paling buruk, kata Ibnu Mas'ud. Dan menjelang subuh, ya, di waktu sahur, datanglah dari sisi gua Hira Nabi SAW, dan kami berkata, ya Rasulullah, ya, kami menyampaikan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menjawab, innahu atani da'il jin fa'ataituhum faqara'tu alaihim, bahwa ada utusan dari bangsa jin mendatangiku, maka aku pun menghampiri mereka dan aku bacakan Al-Quran kepada mereka. Maka kami pun pergi bersama Nabi SAW dan kami melihat jejak-jejaknya, dan kemudian kami melihat bekas api dari bangsa jin tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa bangsa jin itu bukan sekali saja datang menemui Nabi SAW, namun berulang-ulang, ya, dari sebab pertama kali mereka mencari tahu sebab kenapa anak-anak panah api itu dilemparkan,
juga kisah Abdullah bin Mas'ud ketika mereka belajar Islam kepada Nabi SAW dan mendengarkan Al-Quran, juga termasuk kedatangan mereka berulang-ulang untuk bertanya tentang hukum kepada Nabi SAW. Ya, ini mengisyaratkan dan menunjukkan kepada kita bahwa bangsa jin bukan sekali saja datang kepada Nabi SAW, namun berulang-ulang. Dan antum membaca ya banyak ayat-ayat Al-Quran yang ditujukan bukan hanya kepada umat manusia tapi juga untuk bangsa jin. Ya, di antaranya misalnya yang diulang-ulang dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kalian dustakan wahai manusia dan jin, ya, dengan bentuk kalimat musanna, double, dua orang. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang peristiwa yang menjadi permulaan sebelum diangkatnya atau diutusnya Rasulullah SAW. Dan nanti insya Allah di kajian berikutnya kita akan membahas tentang awal permulaan wahyu kepada Nabi SAW. Ya, awal permulaan wahyu. Jadi sebelum wahyu itu turun ada wahyu-wahyu pertama kali, namun bukan berupa firman tertentu, tapi berupa mimpi-mimpi baik yang dilihat oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW cenderung untuk suka untuk menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ada hal-hal tertentu yang sering didengar oleh Nabi SAW ketika beliau SAW sering mendengar ada batu atau pohon yang mengucapkan salam kepada Nabi SAW misalnya. Dan itu insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita akan membahas tentang peristiwa yang paling besar yang merubah nasib umat manusia, yaitu turunnya wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan Akh Taufik atau Kang Zai untuk memfasilitasi pertanyaan. Alhamdulillah, Masya Allah. Untuk selanjutnya, Masya Allah. Afan, suara antum jauh. Berikutnya kita akan memasuki ke... Suara antum jauh, ya, akhi. Ana tidak mendengar. Sesi pertanyaan saya. Oh jauh ya. Kalau segini Ustadz? Nah, dengar sekarang. Alhamdulillah. Tadi jauh. Tadi sekarang mendengar. Alhamdulillah. Cek. Nah, Anda dengar sekarang. Alhamdulillah. Baik. Pertanyaan pertama ini dari Dr. Anwar Lutfi. Apakah bangsa jin juga memiliki para penghafal dan penulis Al-Quran sebagaimana yang kita miliki, Ustaz? Maksudnya sebagaimana yang manusia miliki seperti itu, Ustaz? Pertanyaannya. Nah, jika antum membaca di dalam surat Al-Jin, ya, di sana di dalam ayat yang ke-11, di sana disebutkan wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada, bahwa di antara kami ada jin-jin yang saleh dan juga ada jin-jin yang tidak saleh, ya, dan kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Dan ketika antum membaca di dalam tafsir, misalnya tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, bahwa mereka mengatakan bahwa bangsa jin itu sama seperti kita kaum muslimin, ya, sama seperti kita umat Islam atau umat manusia. Ada jin Islam, ada jin Kristen, Katolik, jin Protestan, Hindu, Buddha. Islamnya pun juga macam-macam, ya. Ada yang salafi ahlus sunnah wal jamaah, yang istiqamah di atas manhaj Nabi SAW. Ada juga yang jin yang ahlul bid'ah. Ya, saya bacakan sebuah riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, saya mendengar jadi dari Abu Muawiyah, beliau berkata bahwa saya mendengar Al-A'mash rahimahullah berkata, taruhu ilaina jinniyun. Ya, ada bangsa jin yang bertemu denganku, kata Al-A'mash rahimahullah. Kemudian saya bertanya, ma ahabut ta'ami ilaikum? Ya, kalau menu makanan yang kalian suka apa? Ya, dijawab oleh bangsa jin, al-aruz. Ya, beras, nasi. Ini kesukaannya bangsa jin, sama seperti kita. Ya, fa'atainahum bihi. Maka kami pun bawakan nasi untuk bangsa jin ini. Faja'altu aral luqama turfa'u wa la ara ahada. Saya lihat suapan-suapan yang terangkat namun saya tidak melihat sosoknya.
Kemudian aku bertanya, kata Al-A'mash, fikum min hadhil ahwa allati fina, apakah firqah-firqah sesat ini di antara kalian juga ada? Khawarij, Qadariyah, Murji'ah, Jahmiyah, Syiah, apakah ada? Dijawab oleh jin itu, na'am, ya ada juga. Di antara kami juga ada yang jin-jin seperti itu. Ya, jin Salafi, jin Khawarij, jin Murji'ah, dan yang lain sebagainya. Kemudian Al-A'mash bertanya lagi, famar rafidhatu fikum? Ya, bagaimana dengan jin yang Rafidah, yang Syiah? Ya, bagaimana jin Syiah? Dijawab oleh jin tersebut, syarruna. Itu jin yang paling rusak. Ya, jin yang paling rusak adalah jin yang Syiah, yang Rafidah. Ya, orang pun juga seperti itu. Allahul musta'an. Silakan Kang Zi. Ustaz, jazakallah. Jauh lagi suara antum. Jauh lagi ya? Sekarang dekat lagi. Baik, Ustaz. Syukuran jazakallah Ustaz untuk jawabannya. Berikutnya ini pertanyaan dari Ukhti Tachimariama. Bolehkah hukumnya berdemo dalam rangka pembelaan atas penghinaan dan hujatan kepada Nabi Muhammad SAW seperti yang dilakukan hari ini di depan kedutaan Prancis? Demikian Ustaz pertanyaannya. Baik, barakallahu fiik. Akhil karim, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mengenai demo sebagai kemaslahatan dakwah, sebagai sarana untuk menyampaikan apresiasi atau untuk dijadikan sebagai alat mendakwahkan Islam. Ini menjadi bahan perdebatan yang dahsyat di antara para aktivis dakwah, antara Salafiyin dan yang kemudian yang lebih mendukung gerakan-gerakan atau pergerakan-pergerakan yang lebih cenderung untuk melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu. Kita melihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bagi mereka yang beranggapan bolehnya berdemo dan menjadikan demonstrasi sebagai bagian dari sarana untuk meraih kemaslahatan tertentu. Kita tanya kepada mereka, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdemonstrasi? Kalau mereka mengatakan ini bukan bagian dari ibadah, taib, kita tanya lagi kepada mereka. Apakah pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami masa-masa atau fase-fase tertentu di masa hidup beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengalami penindasan, penekanan yang Nabi SAW mungkin untuk berdemo. Tapi Nabi SAW tidak melakukan itu sebagai sebuah maslahat dakwah. Contohnya adalah ketika di masa diboikotnya Nabi SAW di kota Mekah selama 3 tahun. Diintimidasinya banyak para sahabat yang disiksa, dipukul, dan bahkan dibunuh. Ya, Nabi SAW bukan sendirian. Ada beberapa sahabat yang ada di kota Mekah pada saat itu. Kenapa itu tidak mendorong beliau SAW untuk berdemonstrasi? Lebih lagi dari peristiwa ini adalah ketika Nabi SAW ketika di masa perjanjian Hudaybiyah. Dalam peristiwa Hudaybiyah Nabi SAW tidak sendiri, kurang lebih 3.000-an orang sahabat. Mereka dihalangi untuk menjalankan ibadah umrah. Dan Nabi SAW tidak melakukan demo terhadap orang-orang kufar Quraisy pada saat itu. Ya, jadi jika mereka menganggap itu sebagai suatu kemaslahatan, kita katakan bahwa Nabi SAW tidak menganggap itu sebagai sebuah kemaslahatan di dalam berdakwah atau menyampaikan aspirasi untuk merubah suatu kemunkaran. Buktinya Nabi tidak melihat hal itu dalam kasus-kasus yang tadi sebagai contoh yang Anda sebutkan. Ya, karena jika mereka mengatakan ini maslahat maslahat dakwah, kita tanya mana yang lebih paham maslahat dakwah, Anda atau Rasulullah SAW? Jika sebab-sebabnya ada, ya, sebab-sebab untuk demo ada, namun tidak diambil oleh Nabi SAW, maka kemungkinan satu di antara dua. Nabi tahu itu sebagai sarana yang positif, namun Nabi tinggalkan. Atau yang kedua, Nabi SAW tidak tahu bahwa itu bisa menjadi suatu sarana untuk maslahat dakwah. Dan Anda sebagai pengikutnya lebih tahu dari Nabi SAW. Ini juga tidak logik, tidak masuk akal. Termasuk juga yang ketiga, ikhwatal iman. Antum perhatikan bahwa beberapa aktivitas demonstrasi itu bisa mengarah kepada hal yang lebih madarat. Walaupun dibingkai dengan bingkai demo damai. Seperti yang terjadi di Libya misalnya. Di hari-hari ini. Ya, demonya demo damai.
Ya, ketika kita ingatkan kepada mereka-mereka yang berdemonstrasi dengan mereka pakai dalil ini dan itu dan yang lain sebagainya, ya, belum lama ini juga terjadi kasus yang serupa di negeri kita terkait tentang rancangan undang-undang tertentu yang dirancang oleh pemerintah. Kemudian terjadi pengerusakan di beberapa tempat di DKI, di Jakarta, yang sampai pemerintah mengumumkan kerugian sampai 65 miliar. Kita sampaikan bagaimana ini. Maka mereka tidak lagi melihat itu sebagai demo yang tidak damai yang diharamkan, tapi mereka bersikukuh mengatakan bahwa walaupun korbannya 65 miliar keluar, ya habis 65 M dan sebagainya, tapi perjuangan rakyat begini begitu, seakan-akan bahwa rusak pun sebuah negara, rusaknya fasilitas dan kacaunya kondisi masyarakat itu worth it dan layak untuk memperjuangkan suatu tujuan tertentu. Apakah itu yang diharapkan dari sebuah kemaslahatan dakwah? Sama sekali tidak. Dan ikhwatal iman, lebih lagi apa dampaknya kepada yang ingin kita sasar, yang ingin kita tuju, yaitu si peleceh yang melecehkan Rasulullah SAW, si Macron. Ya, apa yang akan sampai kepada dia dari pesan ini? Mungkin masuk running text saja di sana. Ya, berbeda dengan jika bangsa Indonesia bersatu padu ya dengan kaum muslimin yang lainnya, bangsa kaum muslimin dari negeri kita ini dengan umat Islam yang ada di muka bumi ini bersatu padu bekerja sama, kita boikot produk-produk Perancis. Ini akan sangat berasa di mereka. Ya, mereka akan sangat merasakan akan hal itu. Namun sayangnya semoga saja tindakan ini, langkah inilah yang kita tempuh sehingga kita berpuasa dari semua produk-produk Perancis tersebut sebagai ghirah kita, sebagai kemarahan kita karena pelecehan mereka terhadap Nabi yang kita junjung dan kita muliakan, Nabi kita Muhammad SAW. Ini afwan jawaban yang agak panjang tapi sebetulnya sangat singkat terkait tentang pertanyaan yang perlu dikaji secara spesifik di kajian tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Maka insya Allah kita pun akan tetap hidup tanpa produk-produk tersebut ya. Karena dulu sebelum ada produk tersebut kita tetap hidup insya Allah. Nah, barakallah. Baik, pertanyaannya ini dari Ukhti Asri dari Batam. Ana ada tugas dari sekolah. Siapa nasab Nabi setelah Nabi Ismail, Nabi atau Qadar yang Ustaz? Apa Ustaz? Ana ada tugas dari sekolah. Ini Nabi pertanyaan atau kok siapa? balik lagi. Oh ya baik. Setelah siapa nasab Nabi setelah Nabi Ismail? Seperti itu. Nabit atau Qadar ya Ustaz? Seperti itu Ustaz. Oh, maksudnya yang ditanya adalah anaknya Nabi Ismail. Ya, Nebayot atau Betul. Kedar gitu maksudnya. Betul. Kalau ya, Nebayot atau Kedar. Hah? Itu yang dimaksud adalah pertanyaan tentang anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, mengenai riwayat yang disebutkan tentang Kedar atau Nebayot, itu tidak ada di dalam Alkitab, di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Data itu tidak ada di dalam buku-buku sejarah kita. Yang ada itu adanya di Alkitab, di kitab Perjanjian Lama. Ya, artinya dari berita Israiliyat. Ya, boleh diambil karena tidak ada sesuatu yang bersifat kontradiktif dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sumbernya bukanlah sumber dari Al-Quran atau hadis atau perkataan para sejarawan Islam, tapi itu bersumber dari Alkitab, dari Perjanjian Lama. Ya, namanya Kedar dan Nebayot. Itu dua anak Nabi Ismail alaihissalam menurut versi Alkitab. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, syukur jazakallah untuk jawabannya pada Ukhti Asri dari Batam. Semoga jelas. Berikutnya pertanyaan dari Ukhti Sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon memberikan nasihat untuk orang yang belajar bahasa dengan film yang tidak layak ditonton. Seperti contohnya belajar bahasa Korea dengan menonton drama Korea. Belajar bahasa Jepang dengan menonton animasi. Belajar bahasa Thailand dengan menonton drama Thailand dan lain-lain. Dan juga belajar bahasa dengan menonton channel YouTube yang ada musiknya. Demikian Ustaz pertanyaannya. Jazakallahu khairan. Allah ibarik fiik, Masya Allah.
dan ini perlu diperhatikan memang saudara-saudara fillah rahimani wa rahimakumullah, kita menyadari bahwa bagaimana kaum kufar di dalam memangkas habis harga diri dan jati diri umat Islam. Ketika mereka mencoba menyerang dengan senjata, mereka mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Mereka menghadapi umat yang begitu banyak, ya, dengan semangat ghairah yang luar biasa. Kita melihat, ya, sebagai contoh dalam kasus Emmanuel Macron ini, ya, yang bergerak bukan hanya para orang-orang soleh, ya, tampilan-tampilan soleh yang istiqamah di atas Islam, tapi siapapun bergerak, ya, siapapun akan melakukan perlawanan, penentangan terhadap sikap yang negatif terhadap Islam, terhadap Tuhannya kaum muslimin, nabinya umat Islam, simbol-simbol keislaman, kita akan bergerak yang luar biasa. Maka mereka sadar, jangan singgung dari sisi itunya. Tapi bagaimana mereka akan menyinggung kita? Singgung dengan cara yang lebih modern, dengan yang lebih canggih, yang tanpa terasa. Tiba-tiba berubahlah sebuah peradaban. Dengan apa? Dengan budaya. Antum lihat, ya, bahwa Korea termasuk, dan ini adalah salah satu contoh, ya, bagaimana Korea memperdagangkan budaya mereka, memperdagangkan traveling ke negeri mereka adalah dengan film-film mereka dan lagu mereka bilang K-popnya mereka, ya, seperti itulah lagunya mereka ini. Mereka memperdagangkan dengan cara seperti ini, ya, dengan cara itulah mereka menjual budaya mereka yang tidak cuma bahasa yang kita pelajari dari mereka, tapi budaya, bahkan kekufurannya, kegilaannya, ya, LGBT-nya, kita telan semuanya, kita makan habis. Kita konsumsi semuanya secara mentah-mentah semuanya. Kita ambil dan tanpa penyaringan yang benar, ya, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar yang boleh diambil dan mana yang harus dibuang jauh-jauh, sampai kita pun berubah jati diri kita. Maka kita melihat di media-media kita pun misalnya, ya, bagaimana umat Islam tampilannya sudah tidak nyata, mana laki mana perempuan. Ya, lakinya kelihatan cantik, perempuannya laki-lakian. Ya, bagaimana mengatur sebuah rumah tangga, bagaimana kedudukan seorang suami terhadap istri, dan demikian pula sebaliknya. Siapakah yang menjadi qawwam dalam sebuah rumah tangga dan apa amanah dan tanggung jawab baginya? Tidak. Yang terjadi adalah digambarkan bahwa seorang laki-laki itu harus siap untuk ini, menurut cerita teman yang menceritakan ke anak Ustaz bahwa yang terjadi di cerita-cerita film Korea itu bahwa wanita itu begitu semau-maunya, tanpa amanah, tanpa tanggung jawab, tanpa responsibility di dalam hidupnya, apa yang mesti dilakukan terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap orang tuanya, terhadap suaminya dan sebagainya. Mereka tanpa ini dan itu, yang penting dilayani oleh pasangannya. Dan di samping dilayani, dia pun jangankan amanah dan tanggung jawab, bahkan sikap yang buruk pun itu yang ditunjukkan dengan main pukul, main cela, main hina, main ngambek dan lain sebagainya. Dan kemudian tetap disayang, tetap dicintai, tetap disanjung-sanjung dan dimuliakan sebagai seorang perempuan. Dan akhirnya banyak orang menghayal untuk menjadi seperti mereka. Ya. Dan ini adalah sebuah kerusakan. Ini adalah sebuah kerusakan. Bagaimana kita mau hidup di muka bumi tanpa amanah dan tanggung jawab? Bagaimana kita bisa hidup seperti itu? Ya, jangan sampai kita tertipu bahwa dunia itu seperti yang kita tonton. Dan yang kita tonton ini rekayasa produsen, rekayasa sutradara dan yang lain sebagainya. Mereka membuat kondisi seperti ini dan mereka membuat bahwa itu sesuatu yang wajar, yang biasa, yang bisa dilihat, yang bisa dipakai dan dipraktekkan. Pindah-pindah agama, kepelin-pelanan di dalam bersikap, sekarang pakai jilbab, besok lepas jilbab, sekarang begini, besok begitu, dan terus sebagainya. Ya, sikap-sikap kemunafikan, kemudian perceraian yang begitu mudah dan gampangnya, ya, dan perzinahan, perselingkuhan menjadi sebuah hal yang wajar. Ya, hamil di luar nikah itu sesuatu yang biasa. Ya, kemudian hubungan suami laki-laki dan wanita tanpa batas, baik di usia
dewasa maupun di usia remaja atau anak-anak, itu terus yang mereka tawarkan, yang mereka tontonkan, yang mereka tunjukkan kepada kita, sehingga kita memaklumi dan melumrahkan hal itu. Ini maklum, sudah lumrah. Ya, dahulu ketika kita, ya, saya masih ingat bagaimana di masa kecil kita misalnya, ketika ada seorang laki-laki dengan tampilan yang kebanci-bancian, ya, tampilan yang seperti perempuan, itu bisa dihajar sekampung. Ya, satu kampung bisa mukulin dia, mencemooh, menghina dan sebagainya. Sekarang dibuat kontes, ya. Sekarang dibuat kontesnya, dibuat cantik-cantikan dan yang lain sebagainya, menjadi profesi yang disanjung dan dimuliakan. Wal'iyadzubillah. Diakui bukan lagi sebagai sebuah penyakit, tapi diakui sebagai bagian dari manusia. La haula wala quwata illa billah. Dan jika ini kita diamkan, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebentar lagi akan muncul misalnya orientasi seksual yang lebih nyeleneh lagi, doyan kepada binatang, ya, manusia kawin sama anjing, kawin sama kucing, sama ayam, ya. Kemudian ada lagi kawin dengan motornya karena dia jatuh cinta dengan motornya, kawin sama sandalnya karena dia jatuh cinta sama sandalnya misalnya. Dan jika ini didiamkan, mana yang waras dan mana yang gila sudah tidak bisa dibedakan lagi dari muka bumi ini. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Nauzubillah min dzalik. Betul, Ustaz. Itu dari pengaruh-pengaruh drama-drama seperti itu, pengaruh ke kita banyak sekali. Salah satunya masyarakat kita menjadi lebih BPJS, Ustaz, ya. Budgetnya pas-pasan, jiwanya sosialita begitu, Ustaz. Baik. Berikutnya ini pertanyaan dari Ukhti Nida Anissa Rahma. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan izin bertanya, Rasulullah tidak bisa melihat suatu hal yang goib. Lalu apakah cerita di sini Rasulullah melihat jin? Lalu apakah bagaimana caranya agar kita tidak takut dengan hal-hal seperti setan, jin yang merupakan setan seperti itu, Ustaz? Ya. Tadi disampaikan oleh Athar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, awalnya Nabi SAW tidak melihat. Awalnya beliau SAW tidak melihat. Tapi kemudian beliau SAW bisa melihat sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berulang-ulang, ya, itu berulang-ulang Nabi SAW melihat bangsa jin. Pernah ada seorang bangsa jin dari Ifrit yang mencoba menggoda Nabi ketika sedang sholat, dicekik oleh Nabi ketika sholat, ya. Sampai Nabi SAW mengatakan, saya merasakan juluran lidahnya di tanganku, kata Nabi SAW. Dan jika bukan karena saya ingat doanya saudaraku Ismail, doa saudaranya Sulaiman alaihissalam, maka aku akan ikat jin ini di tiang masjid dan akan menjadi mainan bagi anak-anak yang ada di kota Madinah. Tapi Nabi SAW ingat akan doa Nabi Sulaiman alaihissalam yang meminta kepada Allah agar kemampuan ini tidak Allah berikan kepada seseorang pun sesudah beliau alaihissalam. Maka Nabi SAW melepas ifrit tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW melihat bangsa jin dan bisa berdialog dengan mereka, dan karena mereka adalah di antara umat dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara umat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana supaya kita tidak takut dengan mereka? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Antum perlu pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dengan susunan yang terbaik. Ini Allah sampaikan tentang kita adalah seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kita tidak melihat jin. Demikian pula kita tidak melihat malaikat. Dan terlebih lagi, walillahil matsalul a'la, Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari yang tidak bisa kita lihat ini, manakah yang lebih layak kita takuti? Jin, malaikat, Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih berkuasa dari yang lain? Jin, malaikat, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Uniknya, sebagian kita merasakan keberadaan jin, lupa akan kemahaberadaan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Sehingga saya pernah melihat salah satu iklan film horor. Ya, ada orang yang sedang sholat, ketakutan dengan setan yang ngikutin dia yang lagi sholat. La haula wala quwata illa billah. Sedang sholat menghadap ke siapa ya akhi? Sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anda takut dengan di belakang Anda dan lupa dengan siapa Anda menghadap. Ya. Ini adalah suatu akidah yang salah dan menyimpang. Ya, ini adalah suatu
penyimpangan di dalam akidah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi apa yang harus dilakukan agar kita tidak takut dengan yang seperti itu? Tanamkan akidah tauhid dalam diri kita. Ya, tanamkan akidah tauhid di dalam diri kita. Harus belajar tauhid yang mantap dan kuat. Tauhid yang diajarkan oleh para ulama supaya kita bisa benar-benar berakidah dengan akidah yang benar, ya, supaya kita tidak tertipu dengan selain Allah Subhanahu wa taala, dan semakin agung Allah Subhanahu wa taala di hati seseorang, semakin besar kedudukan Allah Subhanahu wa taala di hatinya, semakin mudah dia menepis bisikan-bisikan dan godaan-godaan yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, syukron untuk jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan dari Malaysia ini Ustaz, dari Ukhti Rozana Umurukoya. Tersebar di YouTube, terutama film-film tentang kenabian, baik film Nabi Muhammad SAW atau para nabi sebelumnya. Para aktor tersebut ada yang akting menjadi nabi-nabi, kemudian menjadi para sahabat Nabi SAW atau keluarga-keluarga Nabi, atau para sahabat radhiyallahu anhum. Apakah hal ini diperbolehkan Ustaz dengan film seperti itu? Jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu jawabannya. Nanti saya cari fatwa para ulama tentang hal ini. Saya tidak tahu jawabannya. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya tanya, insyaallah saya cari fatwa para ulama tentang hal ini. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz. Berikutnya ini sekaligus pertanyaan terakhir, insyaallah, dari Amrut Cilacap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga berkah selalu bersama kita. Izin bertanya, di adat kampung kami ada beberapa kebiasaan yang kadang benar, sehingga banyak masyarakat yang percaya dengan melihat hitungan hari. Seperti misalnya ada kepercayaan jika hari Jumat Kliwon hujan, maka akan hujan lebat dalam beberapa hari. Jika hari Jumat Kliwon tak hujan, maka dalam beberapa hari ke depan tidak hujan. Dan memang banyak sekali diperhatikan yang seperti itu benar. Bagaimana muslim yang sudah ngaji, bagaimana menghadapi tetangga atau saudara yang masih menghitung-hitung hari seperti itu? Demikian Ustaz pertanyaannya, barakallahu fiik. Wa fiikum barakallah. Keyakinan yang seperti ini adalah keyakinan kufur. Dalam sebuah hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbaha minkum, ada di antara kalian yang di pagi harinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang beriman dan ada yang di pagi hari dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fa huwa mu'minun billahi azza wa jalla. Barang siapa yang mengatakan bahwa hujan ini adalah turun karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya, maka itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man qala mutirna binau kadza wa kadza, adapun barang siapa yang mengatakan bahwa hujan ini adalah karena bintang ini, karena bintang tertentu, karena terbitnya bintang ini, terbenamnya bintang itu, atau mungkin karena hari ini dikaitkan dengan hari itu dan yang lain sebagainya, itulah yang menjadi sebab turunnya hujan, maka orang yang seperti adalah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita katakan bahwa hujan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hari tertentu atau waktu tertentu, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah ya ikhwatal iman, ketika sebagian kaum muslimin dan mayoritas manusia misalnya kufur terhadap nikmat ini, ya, kufur terhadap nikmat turunnya hujan yang Allah Subhanahu wa taala selalu sebutkan dalam Al-Qur'an dalam konteks rahmat. Namun karena banyaknya manusia yang kufur, maka berubahlah rahmat ini menjadi bagian dari azab yang Allah turunkan kepada manusia. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Ustaz, alhamdulillah ini sudah usai pertanyaannya, namun ada beberapa pertanyaan yang belum bisa difasilitasi pada malam hari ini. Sebelum berpamitan seperti biasa Ustaz, mohon berkenan memberikan pertanyaan kuis pada malam hari ini. Tafadhol Ustaz. Ya. Apa hikmah dijaganya pintu-pintu langit dari pencurian berita oleh bangsa jin? Baik, apa hikmah
Dijaganya Dijaganya pintu-pintu langit. pintu-pintu langit dari pencurian berita dari jin ya. Baik. Nah. Baik Ustaz, alhamdulillah. Penutup mungkin dari Ustaz, tafadhol Ustaz. Baik. Alhamdulillah, saudaraku-saudariku fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita semakin mendekat kepada masa diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan ini kita mempelajari tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelumnya kita membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau SAW dari segala sifat-sifat buruk masyarakat jahiliyah. Dan di kali ini Allah menjaga bagaimana berita langit itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di masa kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada satupun intervensi dari makhluk halus dari bangsa jin dan yang semisalnya. Dan nanti insya Allah pada kajian berikutnya kita akan membahas bagaimana awal prolog menjelang diturunkannya wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu seperti mimpi-mimpi baik yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keinginan Nabi untuk berkhulwah, untuk menyendiri, dan bagaimana Nabi SAW bertemu atau mendengar ada sebagian batu dan pohon yang mengucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sering melihat cahaya-cahaya tertentu yang bukanlah cahaya bulan atau bintang dan yang semisalnya, yang itu adalah sebagai permulaan untuk mempersiapkan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam akan wahyu yang sebentar lagi akan beliau terima. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk istiqamah di dalam kajian-kajian kita ini dan mengambil faedah dari ilmu yang kita pelajari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.